Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Astri here I will explain about my material personal financial. Personal finance is everything in your life that involves money. Some of the benefits of personal financial planning are yang pertama itu you have more money and financial security. Yang kedua, you know how to use money to advance your goals. Terus yang ketiga itu you have less chance of going into debt you cannot handle. Dan yang terakhir itu you can help your partner and support your children if you have a family. Nah, jadi yang dimaksud dengan personal finansial ini adalah keuangan pribadi. Nah, yang dimana keuangan pribadi adalah segala sesuatu dalam hidup Anda yang melibatkan uang. Nah, jadi ada beberapa manfaat perencanaan keuangan pribadi. Yang pertama itu Anda memiliki lebih banyak uang dan keamanan finansial. Nah, yang kedua itu Anda tahu bagaimana menggunakan uang untuk mencapai tujuan Anda. Dan yang ketiga itu Anda memiliki lebih sedikit peluang untuk berutang. Anda tidak bisa menanganinya. Nah, jadi yang terakhir itu Anda dapat membantu pasangan Anda dan mendukung anak-anak Anda jika Anda sudah memiliki keluarga atau ya sudah berkeluarga atau sudah menikah. Nah, yang berikut itu ada 6 step dari financial planning atau ada 6 langkah perencanaan keuangan. Nah, jadi the financial planning process have 6 steps to help you reach your goals. Nah, jadi di step pertama determine your current financial situation. To figure out your current financial situation, make a list of items that relate to your finance use as jadi yang pertama itu savings, yang kedua itu monthly income atau job earning allowance, give and interest on bank account. Yang ketiga monthly expenses atau money you spend. Dan yang terakhir debts, money you have to others. When you have determined your financial situation, you will able to start planning. Jadi ada 6 langkah perencanaan uang. Nah, proses perencanaan keuangan memiliki 6 langkah untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Jadi yang pertama itu tentukan situasi keuangan Anda saat ini. Nah, untuk mengetahui situasi keuangan Anda saat ini, buatlah daftar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Anda seperti tabungan. Terus yang kedua itu penghasilan bulanan atau penghasilan pekerjaan Anda, tunjangan Anda, hadiah dan bunga rekening bank. Nah, terus yang ketiga itu pengeluaran bulanan atau uang yang Anda keluarkan tiap bulannya. Terus yang terakhir itu utang. Nah, uang yang Anda berutang kepada orang lain. Nah, next selanjutnya itu yang kedua, develop your financial goals. Jadi develop the clear financial goals. Think about your attitude toward money and ask yourself some questions. The first, it is more important to spend your money now or to save for the future. Next, would you rather get a job right after high school or continue your education? And do your personal value affect your financial decisions? The last, do you know the difference between your needs and your wants? Nah, jadi yang kedua ini kembangkan tujuan keuangan Anda. Nah, jadi untuk mengembangkan tujuan keuangan yang jelas, pikirkan sikap Anda terhadap uang dan tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan jadi yang pertama itu yang harus Anda tanyakan, yang pertama itu apakah lebih penting membelanjakan uang Anda sekarang atau menabung untuk masa depan. Nah, terus yang kedua itu
Apakah Anda lebih suka mendapatkan pekerjaan setelah sekolah menengah atau melanjutkan pendidikan Anda? Dan yang ketiga itu, apakah nilai pribadi Anda mempengaruhi keuangan Anda? Nah, bagaimana keputusan Anda? Dan yang terakhir itu, apakah Anda tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan Anda? Nah, terus yang ketiga itu, identify your opinions. Nah, jadi it is impossible to make a good decision unless you know all your opinion. If you are saving $50 a month, for example, you might have this option. Jadi yang pertama itu ada expand the current situation by increasing the amount used money you save every month to $60. Nah, yang kedua itu change the current situation by investing stock instead of putting your money into a saving account. Nah, jadi yang ketiga itu start something new by using $50 to pay off your debts. The last, continue the same of action. Nah, jadi yang ketiga ini identifikasi pilihan Anda. Nah, jadi tidak mungkin membuat keputusan yang baik kecuali Anda tahu semua pilihan Anda. Jika Anda menabung $50.000 sebulan untuk misalnya, Anda mungkin memiliki opsi. Yang pertama itu memperluas situasi saat ini dengan meningkatkan jumlah uang yang Anda hemat setiap bulan menjadi $60. Terus yang kedua itu ubah situasi Anda saat ini berinvestasi saham, memasukkan tabungan dan akun. Terus yang ketiga itu mulailah sesuatu yang baru dengan menggunakan lembaga untuk melunasi utang Anda. Dan yang terakhir itu lanjutkan tindakan yang sama. Terus yang keempat itu evaluate your alternative. You must consider the consequence and risks of such as decision you make during a financial planning process. You can this by, yang pertama, using many available sources of financial information to keep your up to date with social and economic conditions that can affect your financial. Jadi yang kedua itu ada understanding the opportunity cost of your decisions. Jadi yang dimaksud dari yang keempat ini adalah evaluasi alternatif Anda. Nah, apakah Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dan risiko dari setiap keputusan yang Anda buat selama proses perencanaan keuangan Anda. Nah, Anda dapat melakukannya dengan satu itu menggunakan banyak sumber informasi keuangan yang tersedia untuk membuat Anda tetap update dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi situasi keuangan Anda. Jadi yang kedua itu memahami biaya peluang dari keputusan Anda. Terus next, understanding risk. Nah, jadi yang dimaksud dari understanding risk ini, when you make a financial decision, you also accept certain financial risk. Some types of financial risk include. Nah, jadi yang pertama itu inflation risk, interest risk, income risk, personal risk, and liquidity risk. Nah, jadi yang dimaksud dari ini adalah memahami resikonya saat Anda membuat keputusan.
Anda juga menerima risiko tertentu. Beberapa jenis risiko yang meliputi risiko inflasi, suku bunga, risiko penghasilan, risiko pribadi, risiko likuiditas. Nah, jadi yang kelima itu create and use your financial plan of action. Plan and action financial goals. Some example of the action includes cutting back and spending to increase your saving. Next, getting in part-time job or working more hard at your present to job increase your income. Nah, jadi yang dimaksud dari yang kelima ini adalah buat dan gunakan rencana tindakan keuangan Anda. Nah, rencana tindakan adalah daftar cara untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan Anda ada beberapa contoh rencana aksi, antara lain itu yang pertama itu mengurangi pengeluaran untuk meningkatkan tabungan Anda. Terus yang kedua itu mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau bekerja lebih lama di pekerjaan Anda saat ini untuk meningkatkan penghasilan Anda. Terus yang keenam itu step review and revise your plan. As you get older, your finance and needs will change. That means that your financial plan will have to change to you. Your revise is the everyday. Nah, jadi yang dimaksud dari yang keenam ini adalah tinjau dan revisi rencanamu. Jadi seiring bertambahnya usia, keuangan dan kebutuhan Anda akan berubah. Itu berarti rencana keuangan Anda juga harus berubah. Anda harus mengevaluasi kembali dan merevisinya setiap tahun. Nah, jadi yang terakhir itu ada faktor ekonomi faktornya. Jadi economic factor across the country and around the world play a role in day-to-day financial planning and decision making for people. To understand economics and the economy, you need to aware of the first market forces, financial institution, global includes economic condition. Nah, jadi yang terakhir ini faktor ekonomi di seluruh negeri dan di seluruh dunia berperan dan berencana keuangan sehari-hari ini pengambilan keputusan bagi kebanyakan orang. Untuk memahami ekonomi dan ekonomi Anda perlu menyadari yang pertama itu kekuatan pasar, terus yang kedua itu lembaga keuangan, yang ketiga itu pengaruh global, dan yang terakhir itu kondisi perekonomian, dan yang terakhir itu vocabulary quiz. Nah, jadi menggunakan sistem EIC, tentukan kata-kata berikut. Nah, jadi kosakatanya itu perencanaan keuangan pribadi, goals, value, opportunity. Jadi kita cari kosakata yang dimaksud. Nah, maybe that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.